Nikita Mirzani untuk sekian kalinya berurusan dengan polisi dan dia ditahan untuk kemudian akan dilakukan proses hukum yang membawa kasusnya ini masuk ke pengadilan. Tapi apakah ini akan membuatnya berakhir masuk ke dalam penjara seperti dalam kasus melawan Dito sebelumnya? Kita akan coba lihat dan bagaimana saya melihat reaksi dari lawyernya. Ini sepertinya Nikita kok akan gelap ya ke depannya. Semoga saya keliru, tapi keliru atau tidak, mari kita coba lihat akan ada apa di depan sana. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani akhirnya diamankan. Dan dia mendekam di tahanan untuk sementara berkasnya dikumpulkan untuk nantinya dimajukan dalam proses pengadilan. Nah, saya melihat bahwa mungkin saja ada upaya untuk penangguhan penahanan, atau ya kalau ternyata memang menemukan bukti yang lain, apakah mungkin akan bisa diperadilankan. Nah, maka kita akan coba untuk lihat apa yang ada di depan untuk Nikita Mirzani ini. Nikita Mirzani bukan sekali dua kali ya, apalagi Nikita Mirzani juga sempat juga ditahan pada saat berkasus bersama Dito di Serang tepatnya. Nah, kali ini dia bermasalah sama salah satu dokter kecantikan, Reza Gladys, yang juga membuat dia pakai baju tahanan oranye, walaupun pas pakai baju tahanan mukanya dinilai masih sumringah gitu. Nah, di satu sisi kalau kita tanyakan apakah ini apa bahasanya, banyak netizen juga menduga si Nikita Mirzani ini tuh memang kerap berurusan dengan hukum karena sikapnya, bukan seperti yang didalihkan bahwasanya dirinya hanya menyuarakan apa yang menurutnya benar. Menurut Mas Den gimana? Saya kira menyuarakan apa yang menurut dia benar itu ada banyak cara. Nah, mungkin dia memilih cara yang paling, kalau saya kira, beresiko di sini. Dan dia memang melakukan ini meraih keterkenalan dan terus kemudian menjadi seseorang yang dibicarakan oleh orang lain juga. Dan saya boleh bilang ya, ini adalah cara dia mencari nafkah. Tapi rupanya kali ini, satu dan lain hal membuat dia kepleset dan akhirnya lagi dan lagi berurusan dengan polisi. Tapi banyak juga netizen yang menganggap bahwasanya Nikita Mirzani ini hampir kebal hukum, di mana beberapa kali bermasalah tidak masuk penjara. Kenapa kali ini dia masuk penjara? Saya pikir nggak ada orang ya yang kebal hukum ya. Kalau misalkan kenal kepada oknum terus kemudian kasusnya ini mungkin akan bisa ditangguhkan atau bisa melihat sisi yang lain dari hukum itu sendiri, ya apapun yang dilakukan ini akan bisa dihindarkan. Dan saya pikir Nikita pun itu sedikit atau banyak dia pasti mengetahui hukum. Karena untuk mengomentari orang lain, mengajaknya ya berkelahi, quotes on quotes di sosial media, itu perlu sebuah pengetahuan tentang hukum agar apapun yang dikatakannya mendapatkan efek yang dia inginkan tapi tanpa melanggar hukum yang ada. Banyak juga netizen yang menilai sikap Nikita Mirzani ini terlalu nge-push keberuntungannya ini terlalu jauh, makanya kali ini dia akan kena batunya sendiri. Saya pikir itu ada benarnya, ya saya pun juga berpikir seperti itu. Harusnya Niki di usia yang sudah nggak muda lagi ini mulai untuk memikirkan hijrahnya ini ke dunia yang apa gitu, karena mungkin saat dia dulu jauh lebih muda daripada kondisi sekarang ini, tidak memiliki anak yang masih kecil-kecil. Saya pikir apapun yang akan dikejarnya itu resiko yang akan dihadapinya sendiri. Sangat disayangkan kalau sekarang dia ini ada di tahanan, mungkin dia bisa sumringah, tapi anaknya kan nggak akan sesumringah ibunya ini. Kasian. Jadi kalau menurut saya sih, Niki bisa berpikir lebih bijaksana dan dia bisa kok menyuarakan kebenaran yang menurut dia ini benar dengan cara yang lebih resikonya ini kecil. Kalau berbicara tentang anak ya, Loli sendiri sempat menulis surat untuk ibunya di tahanan agar ibunya jangan ditahan karena ibunya adalah orang tua satu-satunya mencari nafkah. Mengharukan sih, tapi ya mungkin sama seperti Loli kemarin yang akhirnya memang harus diproses secara hukum negara ya, dibawa ke rumah aman dan sebagainya. Saya pikir kalau Niki memang melanggar hukum, kalau ya kali ini karena tersangkanya itu memang sudah masuk dan disepakati oleh banyak ahli hukum yang ada di kejaksaan juga, kalau memang ini terjadi, ya Niki memang harus menjalani apapun yang dilakukannya. Tapi kalau memang tidak, ya nanti akan dibebaskan dan harus ada rehabilitasi. Banyak yang berpikir juga surat dari Loli ini seolah drama yang dibuat untuk membebaskan Niki itu sendiri. Menurut Mas Den gimana? Apapun itu adalah satu pesan yang kuat
seseorang yang anaknya berseteru dengannya terus kemudian kembali. Saya pun melihat unggahan dari Kak Fitri Salhuteru ya. Saya kenal juga dengan beliau ini saat beliau masih membela Niki ya saat itu, dan ya dia sebenarnya memberikan dukungan, tapi seakan memberikan dukungannya adalah ya sudah loh ya, kamu sekarang udah sendiri, kamu pilih jalanmu yang benar, dan ingat loh kita dulu pernah dukung kamu, dan ya berharap mendoakan yang terbaik, intinya seperti itu. Jadi kalau saya pikir apakah drama atau tidak ya semoga kebenaran akan terungkap. Nah, berbicara tentang Fitri Salhuteru juga ya, dia kan juga sempat berbicara pada saat diwawancara wartawan bahwasanya kalau memang hubungan Niki dan Loli ini sudah membaik, dia tetap mendukung. Cuman di satu sisi yang berbeda adalah Niki ini, menurut Kak Fitri ya, Niki ini udah berkali-kali melewati hal seperti ini, dan semoga Niki ini kedepannya bisa kapok. Nah, apakah itu sindiran untuk Nikita Mirzani atau seperti apa menurut Mas Dimiter? Ya, saya pikir nasihat lah ya. Kapok itu artinya memilih cara yang lain yang nggak resikonya sebesar ini. Ini terlalu besar. Kalaupun saat itu dugaan Niki tentang kosmetik yang dianggap mengandung zat yang berbahaya, terus kemudian terjadi seperti yang ya kita sama-sama tahu di media massa ini tadi, walaupun ini belum terbukti ya sampai nanti akhirnya diputuskan vonis. Saya pikir apapun itu masih ada cara yang lain yang akan lebih bisa memberikan nafkah, spotlight, dan sebagainya. Saya pikir ini sama blurnya seperti Code Blue yang kemarin itu, yang terjadi, sampai akhirnya dituduh melakukan pemerasan. Apakah iya atau tidak, saat itu diungkap di media massa, orang itu sudah beranggapan kalau iya. Dan ini harus di-undo, dan itu nggak mudah. Jadi kalau nasihat meminta agar Niki berhenti melakukan hal-hal yang beresiko seperti ini, saya pikir itu nasihat yang memang sepantasnya untuk Nikita Mirzani. Dia udah nggak mudah lagi gitu, seperti itu. Nah, apakah ini akan menjadi kasus terakhirnya Nikita Mirzani, dan setelah ini Nikita Mirzani akan berubah menjadi pribadi yang mungkin lebih diam atau seperti apa, Mas Dimiter? Saya melihat Dennis Carista kemarin kembali lagi ya. Jadi saya pikir kalau itu sudah karakter, bisa, tapi ya memang perlu mungkin sebuah hal yang traumatik yang akan membuat ini kapok, benar-benar kapok. Ya Dennis di sini melahirkan seorang anak dari laki-laki yang terus kemudian nggak dinikah ya akhirnya. Iya. Itu saya pikir masih belum membuat kapok. Nah Niki ini saya nggak tahu ya apa yang membuat dia kapok ya. Tapi seperti tadi saya katakan Bang Fahmi Bamit ya, itu terlihat wajahnya agak suram gitu. Jadi saya kok mengira, waduh ini kayaknya gelap ini untuk Niki, karena kalau ternyata memang apa yang disangkakan ini buktinya itu kuat, maka kalau dia sampai meninggalkan keluarganya sekali lagi dalam hitungan bulan atau tahun, ini nggak akan baik. Dan ya kalau menurut saya harus dipertimbangkan untuk Niki menjadikan ini momen terakhirnya. Momen, maaf ya, kalau selebriti lain itu kan kalau dia belum muslim masuk Islam terus kemudian semua dosa termaafkan seperti itu. Nah ini momennya Niki untuk anaknya yang pacarnya saja dipenjarakan, itu mau untuk memberikan sebuah pledoi atau kesaksian yang meringankan di sini, dan Kak Fitri juga membuka pintu untuk berkomunikasi lagi. Saya pikir Niki harusnya kembali kepada orang-orang yang terdekatnya ini tadi, menjaga mereka tetap di sisinya dan mengurangi aktivitas berbahaya karena anaknya ini masih kecil-kecil. Saya pikir kalau Niki ada di sana, masih banyak cara kok Nik untuk melakukan apapun yang kamu kira ini benar dan kamu suarakan. Tapi kalau ternyata ini merempet hal seperti ini, entah benar atau tidak ya, tapi kalau sampai didalilkan dia ini melakukan dugaan tindakan pemerasan terus kemudian sampai diproses, ya artinya kan sesuatu itu sudah menuju ke tahap-tahap yang seperti itu, yang kalau menurut saya rawan sekali untuk dipelintir dan akhirnya bisa menjadikan dia menjadi terpidana nanti. Terakhir Mas Den, ini banyak banget juga salah satu top komen netizen yang banyak bertebaran, kayaknya nih kita ini harus punya suami dulu biar berubah dan nggak membuat keributan ini gitu. Sayangnya Niki itu nggak akan pernah punya suami sampai akhir hayat kalau dia nggak berubah dulu. Jadi ayam sama telurnya itu nggak membingungkan kok. Berubah dulu baru punya suami. Maksudnya punya suami yang akhirnya lama ya, seperti itu. Kalau saya pikir kalau jadi suaminya Niki, deg-degannya bukan melihat tubuhnya yang seksi dan kecantikannya, tapi deg-degannya melihat setiap tweet dan tingkahnya di sosial media ini yang akan, ini kayak istri kalau punya suami tentara itu kan kalau pergi perang nggak boleh tahu ada di mana, bisa balik, bisa enggak. Nah tapi kan nggak lucu kan kalau itu terjadi sama suaminya Niki. Saya pikir seperti itu. Kalian semua berhati-hati. Apa yang kalian lakukan, kalian komenkan di sosial media, itu akan terus ada di sana untuk selama-lamanya. Dan jika kalian ada kebingungan tentang apapun dalam kehidupan kalian, ingin bertanya kepada saya, jadikan kartu saya untuk membuka dan hubungi nomor bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.